Kami dari kelompok 3 fase 11-5. Tujuan dibuatnya PowerPoint ini adalah 1. Melengkapi tugas sosiologi. Yang kedua, untuk memahami materi kelompok sosial pada subbab bentuk dan jenis kelompok sosial. Yang ketiga, mengetahui contoh kelompok sosial dari masing-masing jenisnya beserta karakteristiknya. Tujuan yang terakhir yaitu mengetahui posisi kita sebagai pelajar di kelompok sosial tertentu. Anggota kelompok 3. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Deni Rahayu Pangesti, biasa dipanggil Dian, nomor absen 11. Perkenalkan, nama saya Van Azhar Hanifah, nomor absen 14. Halo semua, perkenalkan nama saya Leli Nur Afifah, absen 19. Halo, perkenalkan nama saya Linda Noviasari, absen 20 dari 11-5. Pengertian kelompok sosial. Kelompok sosial adalah hubungan antara dua orang atau lebih yang saling berinteraksi untuk mencapai tujuan yang sama. Jenis kelompok sosial. Yang pertama, kelompok primer. Menurut Charles Horton Coley, di dalam masyarakat terdapat kelompok primer yang ditandai dengan pergaulan kerjasama dan tatap muka yang intim. Ruang lingkup terpenting dalam kelompok primer adalah keluarga, teman bermain, rukun warga, maupun komunitas orang dewasa. Pergaulan yang intim ini menghasilkan keterpaduan individu dalam suatu kesatuan yang membuat seseorang hidup dan memiliki tujuan kelompok bersama. Ciri-ciri kelompok primer. Primary group dapat dikenal dari ciri utamanya, yaitu karakter interaksi yang intim berdasarkan kasih sayang, kedekatan, serta keakraban. Adapun cirinya yaitu 1. Jumlah anggotanya sedikit sehingga saling mengenal satu sama lain. 2. Terdapat rasa solidaritas yang tinggi antara anggotanya karena saling ketergantungan serta memegang nilai yang sama. 3. Perasaan mempunyai nasib dan sejarah hidup yang sama. 4. Bentuk interaksi yang tidak resmi atau bersifat informal. 5. Tempat mencari kehangatan baik secara fisik maupun emosional. Contoh kelompok primer. Yang pertama, keluarga. Sebagai unit terkecil dalam kelompok sosial, keluarga terbilang unik. Hubungan anggotanya didasarkan pada ikatan darah serta teritori fisik yang dekat alias berada di rumah yang sama. Situasi ini menciptakan kedekatan secara emosional. Contoh yang kedua yaitu teman. Seseorang mungkin tidak memiliki hubungan darah dengan teman atau sahabatnya, tetapi mempunyai kedekatan tertentu karena sudah lama saling mengenal. Dengan kata lain, bagi individu yang bersangkutan, fungsi afeksi keluarga dijalankan oleh teman atau sahabat. Kelompok sekunder. Menurut Edward Faris, kelompok yang berciri kelembagaan adalah kelompok sekunder. Kelompok sekunder seringkali disebut kelompok sosial kedua. Dalam kelompok sekunder, hubungan antar individu tidak terlalu dekat dan cenderung tidak memiliki hubungan personal yang kuat. Ciri-ciri kelompok sekunder. Salah satu ciri kelompok sekunder adalah tidak memperhitungkan kedekatan personal anggotanya. Di samping ciri utama tersebut, special interest group mempunyai karakteristik lain di antaranya. 1. Memiliki jumlah anggota yang besar. Anggotanya mungkin saja tidak saling mengenal. 2. Komunikasi yang dilakukan antara anggota bersifat sementara serta impersonal. 3. Berupa kelompok fungsional yang kehadirannya ditujukan untuk melaksanakan tugas tertentu. 4. Umumnya tidak memberikan pengaruh utama kepada anggota. Contoh kelompok sekunder. Yang pertama, lingkungan kerja. Interaksi dengan partner kerja, atasan, atau bawahan merupakan contoh nyata hubungan kelompok yang disatukan tujuan atau proyek tertentu. Kelompok sosial ini bertujuan menyelesaikan tugas yang telah ditetapkan. Yang kedua, lingkungan pendidikan. Di ruang kelas, guru bertugas menciptakan lingkungan serta struktur yang dapat membantu siswa belajar. Sementara itu, siswa perlu mengikuti seperangkat aturan dan ketentuan untuk mencapai tujuan pendidikan mereka. Saat tujuan pendidikan sudah tercapai, siswa dan guru bisa saja tidak berinteraksi lagi. Yang ketiga, lingkungan kerja. Anggota partai politik bisa berasal dari etnis, profesi, agama, serta komunitas yang berbeda.
Namun, karena mempunyai tujuan politik yang sama, mereka membentuk satu kelompok sekunder. Ketika tujuan sudah tercapai atau berubah, anggota di dalam partai politik sangat mungkin tidak membentuk kelompok yang sama lagi. Bahkan, mungkin beralih ke kelompok politik lain yang mewadahi tujuan serupa. Perbedaan kelompok primer dan kelompok sekunder. Perbedaan kelompok sekunder dan kelompok primer yang utama terletak pada karakter interaksinya. Primary group bersifat lebih personal serta emosional dibandingkan dengan special interest group yang hanya digerakkan oleh kepentingan yang sama. Meskipun begitu, bukan tidak mungkin kelompok sekunder berubah menjadi kelompok primer. Misalnya, tim kerja jadi terasa seperti keluarga. Akan tetapi, untuk dapat memiliki kedekatan tersebut, dibutuhkan pembangunan kultur serta leadership yang tepat. Kesamaan kelompok primer dan kelompok sekunder. Keduanya saling menjalin hubungan dengan pola dan sifat yang berbeda. Keduanya saling menghargai, saling berbagi, meski bentuknya dalam wujud yang berbeda. Keduanya terikat dalam satu kata kelompok. Nah, pengikatnya tergantung organisasi atau kelompok sosial yang diikuti. Dan keduanya memiliki solidaritas, meskipun bentuk solidaritas keduanya pun tidak sama. Contoh sosialisasi primer. 1. Ibu mengajari anaknya menulis. 2. Kakek mengobrol dengan cucunya. 3. Ayah membacakan dongeng untuk putrinya. Contoh sosialisasi sekunder, guru yang sedang menjelaskan materi kepada anak muridnya. Waktunya diskusi. Jadi untuk pertanyaan, saran maupun kritik bisa ditulis ya di kolom komentar. Kami dari kelompok 3 pamit undur diri. Terima kasih.